Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Triwijayanti dengan NIM 202008265 yang akan mempresentasikan tugas dari UTS, yaitu langkah cara dalam uji rehabilitas. Nah, untuk uji rehabilitas ini, itu langkahnya yang pertama sama dengan eh, langkah dari uji validitas tadi, yaitu yaitu dengan memasukkan semua data jawaban variabel satu-satu. Kita masukkan semuanya dari dari variabel pengalaman sampai ke variabel loyalty. Nah, setelah itu sama seperti variabel view tadi, caranya juga sama seperti dengan uji validitas. Kita memakai data dari uji validitas tadi, namun kita akan masuk ke data analis yang berbeda. Kita akan masuk ke regression. Bukan regression, maaf. Yaitu ke scale, langsung kita ke reliability analysis. Caranya sama seperti uji validitas, kita akan memasukkan variabel pengalaman ke samping sampai semua butiran pertanyaan variabel pengalaman dipindahkan semua dari 1 sampai 8. Kemudian kita klik statistik, kita akan klik item, scale, terus apa yang kita perlukan kita klik ya. Sudah, dua itu saja, kita continue, lalu kita klik OK. Nah, untuk setelah kita klik OK, kita akan terlihat hasil dari uji reliability-nya. Hmm, nah ini adalah uji reliability-nya. Tadi kan kita sudah menguji variabel pengalaman. Nah, kita bisa tahu variabel reliability ini dapat dikatakan reliable itu tergantung dengan metode apa yang kita ambil di dalam penelitian. Bisa jadi kita menurut para ahli yang mengharuskan bahwa jika sebuah variabel itu reliable, itu harus lebih dari 0,6, 0,7, atau mungkin 0,5. Nah, karena saya itu menggunakan yang 0,7, maka kita akan melihat pada corporate alpha. Kita akan reliability statistik. Kita akan lihat pada tabel kecil ini, di mana tabel ini itu menunjukkan bahwa corporate alpha-nya itu sebesar 0,8. Nah, semakin dia melebihi 0,7, maka semakin bagus. Mungkin 0,8, 0,9 itu akan semakin reliable. Jadi kita dapat simpulkan bahwa variabel pengalaman ini dapat dikatakan reliable karena dia memiliki nilai corporate alpha itu lebih dari 0,7. Nah, kalau untuk tabel item statistik ini itu menunjukkan rata-rata dari variabel tadi. Rata-ratanya itu mungkin pengalaman di butiran pertanyaan 1 itu rata-ratanya 3,5 sampai seterusnya. Nah, untuk N ini itu adalah jumlah dari responden. Nah, untuk skala statistik ini itu menunjukkan dari semuanya itu
dari variabel pengalaman itu memiliki rata-rata 28,3. Variannya itu ada 16,1, standar deviation-nya itu 4,0, atau itemnya itu ada 8. Tadi kan ada 8 butiran pertanyaan, sehingga itemnya ini tertulis 8 pertanyaan. Nah, untuk yang selanjutnya, seperti yang dijelaskan pada uji validitas tadi, caranya sama. Kita akan ke file yang pertama, yaitu file dari data-data jawaban responden tadi untuk menganalisis variabel yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menjelaskan untuk variabel lain. Nah, caranya sama. Kita masuk ke Analyze, terus Scale, lalu Variability Analysis. Kita klik semua. Lalu, tadi kan dari pengalaman, kita akan memindahkan kembali ini ke samping. Lalu kita akan ganti nih ke variabel yang selanjutnya. Nah, ke variabel yang berikutnya kan ke variabel kepercayaan. Kita masukkan semua butiran pertanyaan variabel kepercayaan ini kan tadi 1 sampai 4, maka kita akan masukkan semuanya. Nah, setelah itu ke statistik. Itu sudah secara otomatis kita sama seperti tadi, continue, lalu kita klik OK. Lalu akan muncul hasil dari uji reliability-nya. Nah, itu akan muncul. Nah, ini adalah variabel kepercayaan. Nah, variabel kepercayaan ini kita akan lihat dia reliable atau tidak. Nah, kalau untuk kita sama seperti cara awal, kita akan lihat di tabel tabel reliability statistiknya, yaitu kita akan fokus ke corporate alpha-nya. Nah, corporate alpha ini kita bisa tahu bahwa nilai dari corporate alpha ini adalah 0,2. Maaf, 0,8. Nah, kalau reliable ini itu harus dapat dikatakan reliable karena nilai corporate ini adalah 0,8 itu harus lebih dari 0,7. Jadi dapat dikatakan reliable. Nah, reliable seperti ini. Nah, kita bisa lihat dari ini itu dapat dikatakan reliable. Maka dari keempat butir pertanyaan ini itu dapat dikatakan reliable karena jumlah corporate alpha-nya itu lebih dari 0,7 sehingga dapat dikatakan reliable. Nah, untuk N-nya ini adalah jumlah responden, terus ini adalah item pertanyaan, ini adalah rata-rata dari pertanyaannya, variannya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu caranya sama seperti tadi. Lalu kita akan masuk ke hasil dari variabel yang lain, yaitu variabel dari pengalaman
Sudah kepercayaan, lalu kita masuk ke keterkaitan. Nah, variabel keterkaitan ini caranya sama, langkah dari pengujinya sama, hanya yang beda kita masukkan ke variabel keterkaitan ini ke dalam tabel yang sebelumnya. Nah, caranya sama, hanya beda variabelnya saja. Nah, kita akan lihat bagaimana hasil dari uji reliability pada variabel keterkaitan. Nah, kita akan lihat pada corporate alpha-nya ini, yaitu 0,8. Nah, maka dapat dikatakan variabel keterkaitan ini itu dapat dikatakan variabel. Karena apa? Karena nilai dari corporate alpha-nya ini adalah 0,8 karena lebih dari 0,7 sehingga dapat dikatakan reliable. Nah, yang selanjutnya itu kita masuk ke variabel yang selanjutnya, yaitu ke variabel loyalty. Nah, untuk variabel loyalty ini kita lihat apakah dia dapat dikatakan reliable atau tidak. Kita akan lihat di corporate di nilai alfanya ini itu lebih dari 0,07 sehingga dapat dikatakan variabel. Nah, dari variabel loyalty ini, dari keempat pertanyaan ini dapat dikatakan reliable, sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari semua uji reliabilitas tadi, dari semua variabel yang telah diuji, kita dapat disimpulkan bahwa semua variabel-variabel yang digunakan oleh penelitian ini dapat dikatakan reliable, sehingga dapat digunakan untuk ke uji selanjutnya. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai uji reliabilitas ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.